ketemu lagi dengan Mami Jola di Laguna Family. Jadi kemarin tuh gue dapat inbox atau DM di Instagram @mamijola_jolucu. Itu tentang perbedaan antara hospitation atau magang, gas ärzte atau dokter tamu, dan asisten arts. Apakah ketiganya sama dan apakah ketiganya mendapatkan uang? Kita bahas sekarang. Oke, jadi kita bahas yang pertama dulu, yaitu hospitation. Hospitation itu bahasa Indonesianya adalah magang. Jadi hospitation itu sama aja kayak lo tuh nggak kerja atau nggak dianggap kerja, tapi tuh cuman observasi gitu, atau ngeliatin si asisten arts atau si spesialis itu atau si oberarts, si konsulen itu yang melakukan tindakan-tindakan. Tapi sebenarnya lo tuh banyak keuntungan yang bisa lo ambil, yaitu lo melihat langsung prakteknya di Jerman tuh seperti apa, yang pertama. Yang kedua, kalau lo dipercaya lo bisa anamnesis pasien, atau bisa juga dikasih tahu cara yang benar ngambil darah oleh senior lo atau si residen itu. Tapi kejelekannya yaitu lo tidak mendapatkan uang. Yang kedua, nggak semua tindakan itu bisa dilakukan. Kayak misalnya ambil darah, nggak semua juga ngebolehin lo ngambil darah, karena kalian itu adalah tanggung jawab penuh dari si chef atau si konsulen, kepala departemen. Jadi itu tuh kayak nggak boleh diizinin ke hal-hal yang terlalu membahayakan untuk pasien. Dan dilihat juga pasiennya, apakah pasiennya rese atau enggak. Kalau rese tuh mendingan gak usah. Oke, jadi itu kira-kira hospitation atau magang. Gue jujur aja pernah magang 5 minggu di pediatri di Klinikum Fulda. Menurut gue sih ngebantu banget, cuman terus tiba-tiba gue pindah haluan ke penyakit dalam. Oke. Yang kedua adalah gas ärzte. Gas ärzte tuh sekarang kayaknya udah mulai enggak seterkenal dulu gitu. Kalau dulu tuh itu orang-orang rata-rata masuk ke jalur spesialis melalui gas ärzte. Apa sih gas ärzte itu? Sebenarnya dia tuh satu stase di atas hospitation gitu. Jadi biasanya gas ärzte itu cuman ada di rumah sakit besar, seperti misalnya Charité di Berlin atau pokoknya Uniklinik. Tuh banyak yang mau jadi gas ärzte. Kenapa? Karena pengalamannya banyak banget. Tapi lo itu tidak dihitung dulu ya. Menurut sumber gue, dulu itu dihitung masa spesialis. Tapi kalau sekarang gas ärzte itu adalah dokter biasa, bukan dokter yang mengambil spesialis. Jadi Weiterbildung atau pendidikan spesialis lo nggak dihitung. Gas ärzte ini macam-macam. Menurut sumber gue juga yang dia udah pernah di Charité itu dulu nggak digaji. Jadi kita bayar, bukan bayar ya, maksudnya kita nggak digaji. Kalau yang sekarang gue nggak update, nggak tahu. Cuman sekarang udah jarang banget orang yang mau, karena gas ärzte itu nggak dimasukin seperti spesialisasi. Yang ketiga, asisten arts. Asisten arts itu ya spesialis di Indonesia. Jadi lo itu masuk ke Weiterbildung atau program spesialis gitu. Jadi kalau udah jadi asisten arts, ya udah masa studi lo bakal dihitung dan lo nanti akan jadi spesialis gitu. Keuntungannya apa ya? Pasti banyak. Kalau kayaknya gue harus ulang lagi ya, bahwa spesialisasi di Jerman itu adalah hospital base, bukan universitas base. Kecuali mungkin di Uniklinik ya. Di Uniklinik tuh ada memang kegiatan-kegiatan kayak lo ngajar atau apa. Gue nggak begitu paham banget sih, cuman gue mendengar seperti itu. Tapi di rumah sakit gue, secara pengalaman gue pribadi, kita tuh nggak pernah ke universitas. Gue nggak tahu universitas gue apa. Jadi gue cuman belajar di rumah sakit dengan dosen-dosen gue, dan kita dapat Fortbildung, seminar itu juga di sponsori oleh rumah sakit kita gitu. Dan keuntungan yang lain adalah kita digaji, dihitung sebagai bekerja ya. Jadi itu 3 hal yang berbeda dari hospitation, gas ärzte, dan asisten arts gitu. Jadi buat yang bertanya-tanya, semoga mengerti, semoga paham. Seperti biasa, kalau mau tanya
dan lain-lain di Instagram Mami Jala Lucu. Jangan lupa like, subscribe, comment. Cheers.